Sertifikat lama yang rekan-rekan pegang saat ini seluruhnya akan ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional dan digantikan dengan sertifikat elektronik. Apa benar? Jangan cemas, tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum, halo rekan-rekan, ketemu lagi bersama saya Dani di channel Dani Danila, channel edukasi hukum yang senantiasa menyajikan video-video informatif dan edukatif seputar dunia hukum. Jadi, buat rekan-rekan yang mencari referensi informasi seputar dunia hukum, sudah tepat mampir di channel ini dan langsung saja subscribe, jangan sungkan, serta aktifkan tanda loncengnya. Dan share juga video ini kemana-mana agar semua orang tahu bahwa channel ini adalah benar-benar channel edukasi hukum. Rekan-rekan, baru-baru ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional meluncurkan satu program baru yang disebut dengan sertifikat elektronik. Program ini didasarkan pada payung hukum, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2001 tentang sertifikat elektronik. Pada dasarnya, menurut peraturan tersebut, tujuan diadakannya sertifikat elektronik ini antara lain adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Ini juga merupakan wujud dari pelaksanaan amanah pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selain itu, sertifikat elektronik ini juga dinilai mampu meminimalisir atau memperkecil celah terjadinya manipulasi atau pemalsuan terhadap sertifikat yang selama ini dilakukan secara analog. Selain itu, program sertifikat elektronik yang diluncurkan oleh Badan Pertanahan Nasional ini juga dinilai sebagai sebuah jawaban terhadap kebutuhan kemajuan revolusi industri 4.0 yang mensyaratkan dunia digitalisasi dalam segala aspek. Belakangan ini publik dihebohkan dengan berita yang beredar bahwa Badan Pertanahan Nasional akan menarik seluruh sertifikat analog yang dipegang oleh masyarakat dan digantikan dengan sertifikat elektronik. Saya kira wajar jika kemudian masyarakat panik, cemas, maupun khawatir bila sertifikat lama yang mereka pegang ini kemudian ditarik dan disalahgunakan. Bahkan berujung fatal hilangnya hak atas tanah terhadap para pemilik atau pemegang sertifikat tersebut. Jadi sebenarnya ketentuan konversi dari sertifikat analog yang model lama yang saat ini dipegang oleh masyarakat menjadi sertifikat digital atau sertifikat elektronik yang merupakan bagian dari program terbaru BPN itu sudah diatur atau dinyatakan tegas di pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Dalam pasal 16 tersebut tegas menyatakan bahwa ayat 1, penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan atau gambar, denah, satuan rumah susun menjadi dokumen elektronik. Jadi menurut ayat 1 ini, penggantian itu tidak hanya bentuk sertifikatnya saja, tetapi data dokumen yang terekam di buku tanah, di surat ukur, di gambar denah, dan lainnya yang ada di kantor pertanahan itu juga ikut dirubah menjadi data elektronik. Kemudian ayat 2 menegaskan bahwa penggantian sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicatat pada buku tanah, surat ukur dan atau gambar denah satuan rumah susun. Lalu kemudian ayat 3 menentukan bahwa kepala kantor pertanahan menarik sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada kantor pertanahan. Jadi menurut ayat 3 ini, setelah sertifikat
analog yang dipegang oleh masyarakat tadi itu diubah menjadi sertifikat elektronik, ini diambil dan ditarik oleh kantor pertanahan lalu dijadikan satu dengan data warka yang ada di kantor pertanahan terkait dengan sertifikat tersebut. Jadi dijadikan satu dengan buku tanah, dijadikan satu dengan surat ukur, dijadikan satu dengan data denah dan seterusnya, sehingga menjadi warkah dokumen fisik. Lalu di ayat 4 dinyatakan di sana bahwa seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi ya, sertifikat yang lama dengan data warkah yang lama di kantor pertanahan dijadikan satu, di bundel istilahnya, kemudian dilakukan alih media atau scan dan disimpan pada pangkalan data. Nah, ini sudah dibundel, ini data semua dialih media, jadi tidak lagi menggunakan data manual, tetapi di-scan dan menjadi data elektronik, disimpan ke dalam sebuah server yang dimiliki oleh BPN yang disebut dengan pangkalan data. Jadi kalau kita analisa lagi dari ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik ini, maka pada dasarnya pengalihan data atau perubahan atau konversi atau penggantian sertifikat dari analog menjadi sertifikat elektronik itu dilakukan secara sporadik, bukan sistemik. Artinya, penggantian sertifikat lama menjadi sertifikat elektronik ini dilakukan berdasarkan individu-individu yang memang menyatakan atau menginginkan atau mengajukan permohonan untuk dilakukan perubahan atau penggantian dari sertifikat analog yang lama menjadi sertifikat elektronik. Atau dengan kata lain, tidak benar jika kemudian secara sistemik atau secara serentak atau secara terprogram kemudian kantor BPN akan menarik itu sertifikat-sertifikat lama dari tangan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu cemas, tidak perlu ragu, dan tidak perlu khawatir kalau akan kehilangan sertifikat tanahnya yang lama. Pun demikian, penting untuk diingat bahwa program ini adalah program baru yang perlu dilakukan uji coba, sehingga nilai trial and error-nya ini harus diperhitungkan matang-matang oleh semua pihak termasuk Badan Pertanahan Nasional. Nah, untuk mengantisipasi error dan berimbas kepada kerugian terhadap masyarakat, saya kira rekan-rekan yang saat ini sedang menguasai dan memiliki suatu sertifikat tanah yang analog atau yang lama sudah bisa melakukan duplikasi, seperti misalkan memfotokopi dan melakukan legalisasi di hadapan notaris, sehingga pada saat nanti rekan-rekan ingin mengkonversi atau mengganti sertifikat analognya menjadi sertifikat elektronik dan sertifikat asli analog itu ditarik oleh BPN, rekan-rekan dengan dasar legalisasi tadi yang dilakukan oleh notaris, ini akan menjadi satu alat bukti yang kuat bahwa rekan-rekan memang pernah dan menjadi pemegang sertifikat yang lama, sehingga ini nanti bisa digunakan bila mana terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hilang dan seterusnya. Kemudian penting juga untuk diketahui oleh rekan-rekan dan masyarakat secara luas bahwa jika merujuk kepada pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik yang sudah kita sebut sebelumnya, maka tegas dinyatakan di sana tidak ada penarikan secara kolektif atau penarikan secara keseluruhan atau penarikan sertifikat secara massal oleh BPN, sehingga jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi ini dan menarik sertifikat dari tangan masyarakat yang pada akhirnya disalahgunakan oleh
pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Maka oleh karenanya rekan-rekan wajib untuk mengantisipasi ini, dan bila pun terjadi penarikan secara sistemik atau secara terprogram oleh pemerintah, tentu ini nanti pihak yang terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional dan jajarannya akan mendesain serta melakukan sosialisasi yang lebih mendalam berikut menyiapkan payung hukum untuk pelaksanaan penarikan tersebut. Intinya, pelaksanaan konversi atau penggantian sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik ini dilakukan oleh individu-individu si pemegang hak atas tanah yang secara sukarela memohonkan kepada kantor pertanahan untuk mengganti sertifikat yang lama yang dia miliki menjadi sertifikat elektronik, atau juga dalam suatu proses pemeliharaan data pendaftaran tanah, seperti misalkan si A menjual kepada si B, kemudian pada saat proses balik nama ini sudah dilakukan melalui mekanisme sistem elektronik, sehingga pada akhirnya si B pada saat menerima produk hasil balik nama sertifikat atas tanah tadi sudah menerima produk sertifikat elektronik, tidak lagi menerima atau tidak lagi mendapatkan sertifikat analog yang lama, sebab itu sudah ditarik dan digantikan dengan sertifikat elektronik. Lalu bagaimana bentuk sertifikat elektronik itu? Saya akan bahas ini di video saya selanjutnya. Ikutin terus channel ini, jangan sungkan untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar rekan-rekan terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf saya jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu pada video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.